Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Hari ini oleh kemurahan Tuhan, kita diizinkan memasuki penghujung tahun 2024. Puji Tuhan, gembala kita yang baik sudah membuktikan pemeliharaan yang ajaib dalam hidup kita. Percayalah kalau Allah sudah memelihara hidup kita di masa yang lalu, maka pasti Ia terus memelihara kita di masa yang akan datang. Saat ini mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 5-6. Demikian bunyi firman Tuhan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku. Saudara, ayat yang baru saja kita baca mengungkapkan gambaran yang sangat mendalam tentang kebajikan dan kemurahan Tuhan yang tidak terhingga. Dalam ayat-ayat ini kita melihat bagaimana Tuhan sebagai gembala yang baik memberikan pembelaan, penghiburan, dan berkat yang melimpah seumur hidup kita. Apa saja kebajikan dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama, pembelaan di hadapan lawan kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya menyediakan berkat bagi kita dalam keadaan yang aman dan tentram saja, tapi bahkan ketika kita menghadapi serangan atau ancaman dari luar. Daud sang pemazmur tahu betul bagaimana pembelaan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan tidak pernah mempermalukan dia di hadapan musuh-musuhnya, bahkan Tuhan membelanya. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi orang-orang yang membenci kita, yang sedang menantikan kapan kita jatuh dan hancur. Ingatlah bahwa Tuhan adalah pembela kita. Yang kedua, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan terus-menerus mengikuti kita. Dalam bahasa Ibrani, kata mengikuti ra'ah dapat berarti mengikuti dengan kecepatan. Hal ini memberi gambaran bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan akan selalu hadir, bahkan mengejar kita. Kebajikan dan kemurahan Tuhan bukan sekedar berkat fisik atau materi, saudara, tapi juga berkat bagi jiwa dan roh kita, kedamaian, sukacita, pengharapan, dan cinta yang melimpah. Bagian akhir dari ayat ini, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, mengungkapkan kesan mendalam tentang hubungan yang intim dengan Tuhan. Rumah Tuhan di sini tidak hanya merujuk pada tempat ibadah fisik, tetapi lebih kepada keadaan batin yang berada dalam hadirat Tuhan. Saudara, mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan berarti kita diberi tempat untuk beristirahat dalam hadirat-Nya. Sebagai domba dalam kawanannya, kita dipanggil untuk tinggal di dalam perlindungannya, menikmati kedamaian, menikmati kehangatan dan kasih-Nya. Selamat memasuki tahun yang baru dengan keyakinan bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih sepanjang tahun 2024 Engkau sudah menolong kami, sudah menyertai kami, dan kami percaya kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan akan terus menyertai kami di tahun-tahun yang akan datang. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.